Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar setiap jemaat yang ada di rumah? Tentunya semua dalam keadaan sukacita. Minggu pagi ini kita masih boleh bertemu meskipun secara online. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita semua kekuatan, bahkan kesehatan yang baik untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, mari kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Pada saat kami boleh diberikan kesempatan hari ini untuk hidup, kami tahu firman-Mu merupakan kekuatan buat kami. Dan kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Bapa, mari kami undang Roh Kudus-Mu menguasai hati kami saat ini. Menguasai pikiran kami, menguasai pendengaran kami. Sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan di dalam hati kami, itu boleh bertumbuh berbuah-buah lebat. Ajar kami Tuhan, bukan sekedar menjadi pendengar yang baik. Kami rindu Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pagi ketika saya akan berangkat ke kantor, saya selalu melewati satu kawasan Selipi, Jakarta Barat. Dan di sana di perjalanan itu ada satu rumah sakit dan mata saya selalu menangkap satu spanduk ya yang ada di depan tembok rumah sakit tersebut. Nah, apa tulisan yang ada di spanduk itu? Nah, kita bisa lihat ya. Tulisannya apa di sana? Jangan kendor. Ingat, lakukan 3M. 3M itu apa? Memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Saya percaya Bapak Ibu yang mungkin sudah berani keluar, ya kita juga akan melihat spanduk yang sama di beberapa jalan-jalan protokol. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya juga berbicara tentang jangan kendor. Tapi tentunya kita tidak akan membahas bagaimana cara memakai masker, bukan? Nah, tema yang diberikan kepada saya, jangan kendor meskipun tidak mudah. Jangan kendor meskipun tidak mudah. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi saya akan bacakan 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan saya percaya firman ini bukan berkata kepada Timotius saja, tapi juga berkata kepada saya, kepada Bapak Ibu semua saudara yang ada di rumah, supaya kita melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, keadaan Rasul Paulus tidaklah lebih mudah daripada keadaan kita saat ini. Memang betul, zaman Rasul Paulus belum ada pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sekarang. Tapi ketika itu
orang-orang percaya, termasuk Rasul Paulus, mengalami penganiayaan yang hebat. Saat Rasul Paulus menulis surat ini, ia sedang ada di dalam penjara. Ia adalah seorang tahanan. Kaisar Nero yang saat itu memerintah di kota Roma, sedang giat-giatnya untuk menangkap orang-orang yang percaya, memenjarakan mereka. Bahkan ada yang dibunuh, termasuk Rasul Paulus sedang menanti hukuman matinya. Tapi itu tidak membuat Rasul Paulus putus asa. Tidak membuat dia lengah dan tidak berbuat apa-apa, menangisi nasibnya yang sebentar lagi akan dihukum mati. Malah dengan sisa tenaganya, ia terus berusaha memberikan kekuatan dan semangat kepada Timotius untuk meneruskan pekerjaan pelayanannya. Beritakan firman, jangan lengah, jangan lalai, jangan kendor. Apapun yang terjadi, firman tetap harus diberitakan. Nah, Bapak Ibu semua, beritakan. Beritakan itu berasal dari kata kairoso. Artinya apa? Preach, khotbahkan, beritakan, publish, umumkan, proclaim, proklamirkan. Apa yang harus kita beritakan? Apa yang harus kita publish? Apa yang harus kita proklamirkan? Yaitu firman. Apa dan siapa itu firman? Firman itu logos. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Yesus yang kita ceritakan kebaikannya. Dan firman itu ada di dalam Alkitab. Setiap perkataan firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kapan kita harus beritakan firman? Kapan harus kita menceritakan firman kepada orang lain? Dikatakan di sana di 2 Timotius 4 ayat 2 yang tadi kita baca, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia di sini mengandung kalimat aktif, bukan pasif. Siap sedia di sini mengatakan engkau harus menemukan, engkau harus menjumpai, engkau harus standby, siap sedia menceritakan tentang kebaikan Yesus. Ceritakan tentang Injil kepada orang lain. Nah, bahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini dikatakan saat ini harus sudah mendesak, terus mendesak, keadaan tidak banyak lagi kesempatan. Dan kita harus lakukan firman Tuhan ini dengan sangat urgensi. Baik atau tidak baik keadaannya berbicara tentang setiap kesempatan itu ada ataupun tidak, tetap harus engkau lakukan. Saya harus lakukan. Beritakan firman itu baik ataupun tidak baik waktunya. Ada kesempatan ataupun tidak ada kesempatan. Baik engkau ada di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya, ataupun kau ada di luar, di tengah-tengah komunitas orang yang belum percaya. Saya teringat akan sebuah kesaksian seorang pilot, ya, seorang pilot. Bagaimana waktu bulan-bulan April kalau nggak salah, ya, dia menceritakan bagaimana dia terkena COVID-19 dan harus dirawat. Pada saat ia sesak nafas, berjuang untuk bisa bernafas, ia teringat akan kasih Tuhan. Dan ia menginjili, ia menceritakan kebaikan Tuhan. Ia menceritakan di dalam Tuhan ada pengharapan satu-satunya supaya engkau tetap hidup kepada teman sekamarnya yang saat itu juga terkena COVID-19. Dan saya percaya firman ini digenapi. Jadi firman itu bukan diceritakan pada saat kita hanya dalam keadaan sehat. Firman itu tetap harus diberitakan meskipun tubuh kita sudah lemah. Baik ataupun tidak baik keadaan kita.
memberitakan firman. Jangan kendor, meskipun tidak mudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius dan kepada kita semua saat ini, ada 3 dimensi. Ketika kita beritakan firman, ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, ada 3 hal yang saya sebut juga 3M. Ya, jangan kendor, ingat 3M. Hari ini kita juga mau belajar, jangan kendor, ingat 3M ini. Ya, apa 3M itu? Yang pertama, menyatakan yang salah. Menyatakan yang salah. Yang kedua, menegur. Dan yang ketiga, menasehati atau mendorong. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, menyatakan yang salah, menegur, dan kemudian menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beberapa waktu yang lalu saya melihat status di WA seorang jemaat. Ya, saya lihat dia mengepost satu foto di mana ada foto papanya yang telah dipanggil Tuhan. Kemudian di depan foto papanya ini dia meletakkan 1 gelas air putih, 1 gelas kopi, kemudian ada sayur-sayuran, ada nasi, dan ada beberapa macam lauk di depan foto papanya yang sudah almarhum. Kemudian saya kaget, lah ini kan jemaat GMI Damai Sejahtera, sudah Kristen lama, sudah percaya Tuhan Yesus, ya. Kemudian saya menegur dia dengan menasehati, ya. Saya bilang, halo, kenapa status di WA-mu ada foto seperti ini? Siapa yang lakukan ini? Tidak boleh kita lakukan. Saya katakan seperti itu. Kita yang sudah percaya Tuhan, kita percaya papamu sudah enak di surga. Di sana Tuhan sudah memelihara dia dengan baik. Kita tidak perlu lagi untuk menyuguhkan makanan, minuman kesukaan dia pada saat dia masih hidup di depan fotonya. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Tuhan akan sedih sekali pada saat anak-anak Tuhan tidak mengerti akan kebenaran. Tugas saya dan tugas saudara menegur orang yang sudah salah langkah. Menyatakan kesalahannya. Bukan dengan kasar, bukan dengan menghakimi, tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saya percaya Tuhan mampukan kita semua untuk melakukannya. 3M, menyatakan yang salah, menegur, menasehati, dan mendorong orang untuk terus menyatakan berbuat kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari terakhir ini saya juga punya kebiasaan yang baru Bapak Ibu. Biasanya kalau kita lihat status di WhatsApp teman-teman kita, biasanya suka ngepost apa coba? Khususnya di pandemi sekarang ini. Saya lihat banyak sekali orang yang ngepost berjualan. Betul? Berjualan makanan. Ya, terus viralkan video-video yang kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ya. Kita hobi menyebarkan hal-hal yang demikian. Tapi saya punya hobi baru. Saya sering belakangan ini ya upload status di WA dengan ayat firman Tuhan. Tapi saya tidak tuliskan alamat firman Tuhan itu. Sehingga kalau teman-teman kita yang non-Kristen, dia tidak akan tahu kalau ayat yang saya ambil itu ada di dalam Alkitab sesungguhnya. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kreativitas bagaimana kita memberitakan Injil.
Dan beberapa teman saya di kantor, dia meresponi apa yang saya upload di status WA saya. Dia katakan, iya betul Bu, amin Bu. Nah, dengan demikian firman Tuhan disebar tanpa disadari. Amin. Biasanya kita paling demen atau paling hobi ya, menceritakan kalau ada makanan yang enak. Siapa yang suka di sini menceritakan kepada teman-temannya kalau ada makanan yang enak? Halo guys, di Citra 1 ada bakmi yang enak loh. Bakmi Wong Kito namanya. Harganya wah murah, nggak mahal, ya. Toppingnya banyak. Terus yang jualan, wah ramah banget enciknya. Ayo yuk, kita habis kebaktian kita rame-rame yuk makan di sana. Nah, kita gampang untuk menceritakan tentang makanan kepada orang lain. Kita gampang mempromosikan kalau ada bakso yang enak, nasi goreng yang enak, nasi goreng gila atau nasi goreng apalagi sekarang banyak macam gitu ya. Nah, kita demikian mudahnya, demikian gampangnya, demikian antusiasnya untuk menceritakan, untuk mengenalkan hal-hal yang enak menurut kita. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita sama antusiasnya? Apakah kita sama menggebu-gebunya menceritakan tentang kebaikan Yesus kepada orang lain? Apakah kita semangat mempromosikan Injil kepada orang lain? Hari ini biarlah firman Tuhan menegur saya dan saudara semua. Ada beberapa alasan orang tidak menceritakan Tuhan. Ada beberapa alasan orang enggan menceritakan Injil. Nah, saya hanya menuliskan beberapa. Malu. Malu nanti salah ngomong lagi. Males. Itu kan bukan tugas saya. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Atau cuek. Gak peduli. Yang penting saya selamat, udah. Orang lain gak selamat gak apa-apa. Bukan urusan saya. Ya. Firman Tuhan bilang apa tentang malu? Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau engkau malu, anak manusia, Yesus pun akan malu mengakui engkau. Ya, apalagi alasannya? Takut dijauhi, takut dimusuhi, bahkan takut gak ada teman lagi. Kamu ini sok rohani, udah gak usah cerita tentang Yesus terus. Ya, takut dimusuhi, takut gak ada teman, takut dijauhi sama teman-temannya. Sehingga ini yang menyebabkan alasan orang tidak menceritakan tentang Injil. Apalagi takut dipersalahkan. Ya. Takut disalahkan oleh temannya. Takut disalahkan oleh orang tua mungkin yang masih belum percaya. Takut disalahkan oleh anak. Nah, saya ada kesaksian ya, bagaimana setiap minggu biasanya suami saya itu selalu membeli air mineral galon. Nah, satu minggu itu kami satu keluarga itu biasanya mungkin menghabiskan sekitar 5 sampai 6 galon ya. Jadi seminggu sekali suami saya akan membeli air mineral galon. Nah, satu kali ketika saya pulang kerja, saya ke dapur dan kemudian tidak sengaja kok saya menginjak ada air di lantai dapur kami.
waktu itu. Ya. Dan airnya kok jernih tapi lumayan banyak. Ya. Langsung saya sudah negative thinking. Ini pasti Poka yang pipis ya. Ini cepat lap, saya bilang gitu ya. Ayo cepat ambil kain lap, ini pasti kerjaannya Poka nih. Poka itu adalah anjing peliharaan kami di rumah gitu ya. Dia memang agak suka pipis sembarangan kalau sudah kebelet ya. Nah, tapi ternyata kok banyak ya. Biasanya tuh nggak sebanyak ini. Nah, ternyata usut punya usut. Ternyata masalahnya diketahui. Nah, air dari air yang ada di lantai dapur kami bukan karena pipisnya anjing peliharaan kami, tapi karena ada kebocoran yang halus di leher galon air mineral yang kita lagi pasang. Ya. Kemudian langsung saya kasih tahu ke suami saya, "Papa, nanti kalau beli air mineral lagi ke toko itu, Papa harus kasih tahu ya ke orangnya bahwa galon yang ini adalah galon yang bocor. Nah, nanti kalau udah kecampur gimana ketahuannya?" Langsung saya kasih stiker. Nah, ini saya langsung kasih stiker bocor. Langsung Papa nanti kasih tahu aja ini yang bocor. Jadi supaya dipisahkan sama si penjualnya dan dia langsung kasih tahu ke distributor, distributor harus kasih tahu ke pabrik, saya bilang gitu. Kemudian apa kata suami saya? "Aduh, gak usah deh, jangan kasih tahu. Kalau kasih tahu nanti saya yang disalahkan," katanya. "Nanti saya yang disuruh ganti rugi, 1 galon sekarang berapa itu? Mungkin sekitar 40 sampai 50 ribu kayaknya. Padahal kita yang nggak salah," katanya. "Bukan kita yang bocorin, memang udah bocor dari sananya dan kita tidak sadar. Saya nggak mau ngomong," katanya. "Aduh," saya bilang, "nggak bisa begitu. Setiap yang tidak benar kita harus berani ngomong," saya bilang. "Coba Papa pikirkan, kalau kita tidak ngomong, beberapa bulan kemudian botol yang bocor ini akan kembali lagi ke rumah kita. Karena nggak ada yang kasih tahu. Semua takut dipersalahkan. Semua takut nggak ada yang ngomong." "Oh iya ya, betul juga," katanya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Banyak yang tidak mau menceritakan kebenaran ini karena takut disalahkan. Takut dianggap terlalu rohani kamu. Pada saat saya melakukan dosa, tuh kamu yang ceritakan firman, kamu sendiri suka bohong. Ya lebih baik saya diam aja deh daripada saya akan dicemooh. Nah, Yakobus pasal yang keempat ayat 17 mengatakan apa? "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya," dikatakan apa? "Ia berdosa." Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini kata firman Tuhan. Sesuatu yang baik itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Itu kata dasar atau arti dari baik. Nah, firman Tuhan begitu berharga. Firman Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Firman Tuhan adalah sesuatu yang indah. Mari kita ceritakan firman itu kepada orang lain. Beritakan, siap sedia dalam setiap waktu, baik atau tidak baik. Amin. Satu Korintus 9 ayat 16, "Celakalah ia jika ia tidak memberitakan Injil." Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti kita, ya. Tapi firman Tuhan sungguh-sungguh jelas, tegas buat kita semua pada pagi hari ini. Celakalah ia, celakalah saya ketika saya tidak memberitakan Injil. Ada sebuah kisah di Markus pasal yang kedua,
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bagaimana ketika itu Tuhan Yesus sedang ada di dalam satu kota yang bernama Kapernaum. Banyak orang datang dari desa, dari kota terdekat, datang memenuhi rumah itu untuk mendengarkan Yesus mengajar, untuk mendengarkan Yesus berbicara. Bahkan dikatakan sampai pintu pun sesak, tidak dapat masuk lagi. Dan diceritakan di dalam kisah ini, ada 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh untuk datang bertemu dengan Yesus. Orang yang lumpuh ini tidak dapat berjalan. Dia tidak dapat bergerak. Tapi ia dibantu oleh 4 orang ini. Alkitab tidak menuliskan siapa 4 orang ini. Apa hubungannya dengan orang lumpuh itu? Apakah tetangganya? Apakah sahabat baiknya? Atau mungkin orang yang lewat dan merasa kasihan padanya? Alkitab tidak menuliskan siapa mereka. Bahkan tidak menuliskan juga nama mereka. Tidak tercatat. Nah, tapi saya percaya 4 orang ini punya iman yang luar biasa. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu apa yang sudah dilakukan Yesus dalam hidup mereka. Dan mereka tidak tinggal diam. Mereka rindu orang yang lumpuh ini juga harus bertemu dengan Yesus. Harus menikmati kasih Tuhan. Dan dengan segala cara mereka siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, mereka mau orang ini selamat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat orang yang lumpuh ini naik ke atas atap dan menurunkan orang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Luar biasa bukan? Dengan segala cara. Saya percaya mereka mungkin pasti dimaki oleh orang-orang yang ada di sekitar sana. Ya, mungkin mereka dihujat. Tapi mereka nggak peduli. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Orang ini harus diselamatkan. Dia harus mendengarkan Injil. Dia harus bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus melihat mereka, Yesus katakan apa? Besar imanmu. Besar imanmu. Dan orang yang lumpuh ini disembuhkan karena iman 4 orang tadi. Orang lumpuh ini bukan saja disembuhkan, bukan saja ia bisa berjalan, tapi Yesus katakan dosamu diampuni. Dia mendapatkan keselamatan yang kekal. Dia mendapatkan kesembuhan secara jasmani, dia mendapatkan kesembuhan secara rohani. Demikianlah kita harus jadi orang percaya, jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan yang membawa orang bukan saja mendapatkan kesembuhan secara jasmani, tapi biarlah orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini mengenal Tuhan dan mendapatkan keselamatan secara rohani, mendapatkan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bawa dari rumah, ya. Bapak Ibu tahu ini? Nah, Bapak Ibu di rumah siapa yang suka makan pete? Ya, siapa yang suka makan petai? Coba tunjuk tangannya di rumah. Wah, di rumah saya hanya saya dan Winnie yang suka petai. Ya, yang lain langsung tutup hidung kalau saya masak pete. Ya, Bapak Ibu, pete ini kalau kita buka satu persatu bentuknya kecil. Ya, nggak ada pete raksasa, saya belum pernah lihat. Bentuknya kecil. Ya, kemudian juga tidak baik rupanya. Ada sedikit keriput-keriputnya bukan? Tidak mulus ya, tidak baik rupanya. Kemudian kadang-kadang malah ada penghuninya, ya, ada ulatnya. Nah, bentuk yang kecil, tidak bagus, tidak baik, ya kelihatannya.
bahkan ada ulat di dalamnya. Tapi ini membawa bau yang kalau saya masak pete, satu ruangan itu bau semua. Ya, dari orang yang dari luar kalau pulang, pasti mama masak pete. Ya kan? Nah, langsung dia menyebar ke seluruh ruangan yang ada. Nah, saya mau katakan, saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kita harus jadi Kristen seperti pete. Ya, Kristen pete yang menyebarkan harum buat orang-orang kita, orang-orang yang di sekitar kita. Yang menyebarkan, memberikan dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Lewat apa? Lewat teladan hidup kita. Lewat perkataan kita. Lewat kesaksian kita. Jadilah Kristen yang seperti pete. Kristen pete yang menyebarkan dampak yang positif di sekelilingnya. Menyebarkan bau yang harum di sekelilingnya. Dan hari ini saya juga bawa, apa ini? Jam, ya. Saya bawa jam. Nah, jam ini apa gunanya? Menunjukkan waktu, bukan? Dan dia tidak pernah stop menunjukkan waktu, baik atau tidak baik keadaannya. Dia selalu 24 jam pagi, siang, sore, dan malam melakukan tugasnya tanpa henti. Sudah seharusnya lah kita menjadi seperti jam ini. Ya, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Mau itu pagi pada saat kita di kantor, baik itu kita dalam perjalanan, baik pada saat kita di rumah, berhubungan dengan suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, tetap kita lakukan fungsi kita seperti jam ini. Mau ada orang yang puji ataupun tidak, jam ini tetap melakukan tugasnya. Baik ada orang yang lihat jam atau tidak, jam ini tetap melakukan fungsinya. Sudah demikian seharusnya dengan kita anak-anak Tuhan. Meskipun tidak ada yang memuji pelayanan kita. Meskipun tidak ada yang memuji pada saat kita memberitakan Injil. Belum banyak yang percaya. Bahkan satu pun gak ada yang percaya ketika kita memberitakan Injil. Tapi jangan kendor. Jangan stop memberitakan Injil. Jangan lalai memberitakan Injil. Meskipun itu tidak mudah bagi kita. Jadilah Kristen jam. Kristen pete dan Kristen jam. Saya percaya mungkin saudara tidak akan mengingat ayat-ayat yang kita dengarkan hari ini. Tapi ingatlah satu hal. Ingat pete ya. Ingat jam. Kalau ingat pete, oh ya saya harus memberi dampak kepada orang-orang di sekitar saya. Ingat jam. Oh saya harus seperti Kristen jam. Yang selalu berfungsi dimanapun saya berada. Meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun tidak ada yang puji. Saya harus melakukan tugas saya. Jadilah Kristen pete, jadilah Kristen jam. Amin. Nah, ada satu kesaksian lagi sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Saya undang pemusik untuk bisa standby. Ini adalah kesaksian seorang profesor yang ada di Tiongkok. Ya. Profesor ini sudah diinjili oleh banyak sekali pendeta-pendeta yang ada di kota itu. Ya. Tetapi tidak ada satupun yang masuk. Tidak ada satupun yang berhasil untuk membawa pendeta ini bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyerah. Ya sudahlah, mungkin dia bukan pilihan Tuhan. Ya. Singkat cerita, profesor ini kemudian satu hari dia memasuki sebuah gereja yang besar. Dia pengen lihat seperti apa sih jemaat-jemaat kalau ada di gereja. Seperti apa sih orang Kristen itu kalau ada di gereja. Kemudian dia masuk, dia duduk di tengah-tengah jemaat. Dia perhatikan ketika jemaat menyanyi. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Wah, ada yang nyanyi dengan semangat, pakai gerakan. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja.
nyanyinya gak semangat. Oh gitu ya orang Kristen ya. Ada yang semangat, ada juga yang gak semangat nyanyi. Kemudian ketika pendeta berkhotbah, dia lihat jemaat. Ada yang bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi ada juga jemaat yang mengantuk. Bahkan ada dia lihat jemaat yang tertidur. Ya. Ada yang tertidur di rumah saat ini? Saya harap tidak ada ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah berkhotbah, sang pendeta yang berkhotbah tadi kemudian menyiapkan perjamuan kudus. Ternyata sama seperti kita di gereja ini setiap awal bulan ada perjamuan kudus. Ya. Kemudian pendetanya menyiapkan cawan, menyiapkan roti perjamuan. Dan mulailah pendeta ini memecahkan hosti atau roti untuk perjamuan. Ketika roti ini dipecahkan, terdengarlah suara krek memenuhi seluruh ruangan gereja, memenuhi ruangan ibadah itu. Dan saudara tahu, suara krek yang terdengar, itulah yang membuat sang profesor ini bertobat dan kemudian dia minta dibaptis. Saya mau percaya kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Begitu banyak suara-suara pendeta yang menginjili dia. Tidak ada satupun yang membuat dia bertobat. Dan ini menyatakan kepada kita apa? Bukan pintarnya kita berbicara. Bukan fasihnya kita berbicara. Bukan hebatnya metode penginjilan yang kita pakai untuk membawa orang kepada Yesus. Tapi ini sungguh hanya karena kasih Tuhan. Kuasa roh Tuhan yang membuat profesor ini bertobat. Hanya dengan suara krek. Dia akhirnya sadar. Hidupnya ini begitu fragile. Hidupnya ini begitu rapuh. Dan dia butuh seorang juru selamat. Yesus Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya, tubuhnya hancur seperti suara krek itu. Dia mati buat saudara dan saya. Yang membuat profesor ini juga bertobat. Hari-hari ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah menggenapi firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tadi? Beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah. Tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perkataan yang banyak, kalau tanpa tindakan, kasih yang nyata, itu hanya sekedar kebisingan. Words without love are just noise. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan saudara dan saya. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Mungkin selama ini kita terlalu nyaman dengan kekristenan kita. Yang penting saya selamat. Yang penting keluarga saya sudah selamat. Saya tidak mau tahu dengan orang lain. Saya tidak punya waktu untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan mungkin saya malas. Saya takut. Saya cuek. Saya tidak tahu bagaimana harus memulai. Tapi biarlah hari ini kita minta pertolongan Roh Kudus. Ajari kita semua. Biarlah pujian ini boleh merupakan doa kita semua di hadapan Tuhan. Mari dengan sekap berdoa.
Berbicaralah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati kepada kita seperti hatinya Tuhan. Memberikan kepada kita mata yang seperti matanya Tuhan. Bagaimana kita boleh memandang tuaian yang ada di sekeliling kita. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, berikan ku hati yang seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, Berikan ku mata seperti mata yang memandang tuaian yang ada di sekeliling. di sekelilingku. Berikan ku tanganmu Tuhan, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. berikan ku tanganmu Tuhan, Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. sementara pujian ini hanya dialunkan dari suara musik saja. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak pernah berbuat apa-apa, kita terlalu nyaman dan senang di dalam zona aman kita. Kita tidak mau mengambil resiko untuk menyelamatkan orang lain. Saat-saat ini, di masa pandemi yang masih terus berlanjut, siapa yang ada di sekitar saudara dan saya? Mereka belum diselamatkan. Mereka perlu mendengar akan kasih Yesus. Mereka perlu mendengarkan Injil. Mungkin ia asisten pembantu rumah tangga kita. Mungkin ia seorang supir. Mungkin ia teman di kantor kita. Mungkin dia atasan kita. Mungkin juga ia adalah seorang tukang sayur. Tukang kebersihan yang ada di sekitar komplek kita. Pernahkah kita menceritakan tentang Injil kepada mereka?
hari-hari ini. Banyak orang yang merasa takut. Banyak orang yang merasa tidak ada pengharapan. Banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Inilah kesempatan yang harus kita ambil. Perintahkan firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Biarlah firman ini berbicara secara keras buat kita. Bukan hanya hari ini, tapi terus terngiang-ngiang di dalam hidup kita. Mulai hari ini. Sampai Yesus memanggil kita. Dan Yesus akan katakan, well done. Kau sudah lakukan bagianmu dengan baik. Masuklah di dalam kerajaanku yang kekal. Hambaku yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu. Tolong kami Bapa yang lemah ini. Berikan kekuatan itu buat kami semua tanpa kecuali. Berapapun usia kami. Kami siap Bapa. Kami siap dipakai untuk berjalan. Kami siap Tuhan untuk melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami kepada makanan hari ini, makanan yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.